kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami teachable spirit Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan setiap benih-benih firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan Tuhan, biar tertanam dalam hati kami yang gembur Tuhan, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang mengaplikasikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah yang menjadi value kami Tuhan adalah firman-Mu Tuhan, nilai-nilai surgawi yang hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang akan melihat Yesus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk senantiasa masuk lebih lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, orang kuat yang hendak mengganggu kami, yang hendak mencuri firman-Mu daripada kami, mendistract kami Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau berbicara, nyatakan kerinduan-Mu, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap sobat muda yang hadir pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba alaskan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan buat PW kita yang luar biasa. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan pada hari ini? Haleluya, saya sangat diberkati. Saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Stephen Purwanto dan juga Ibu, pembina kita, Tante Ike dan juga Om Robert ya, yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk bisa share firman Tuhan pada siang hari ini. Teman-teman, saya bangga dengan kalian karena kalian ada di tempat ini di siang hari ini. Kalian memutuskan untuk datang ke gereja mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak muda di luar sana yang tidak mencari Tuhan, yang mungkin pergi ke tempat-tempat lain untuk menikmati hari Minggu. Tapi kalian datang ke tempat ini dengan hati yang haus dan lapar. Itu semua menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman, saya akan mulai dengan satu cerita, satu testimoni lebih tepatnya. Pada saat saya, when I was pregnant with my second child, pada saat saya mengandung anak kedua saya, I was so happy. Actually, I was ecstatic, senang banget. Karena proses untuk bisa punya anak kedua untuk saya pada saat itu nggak gampang. Jadi kita menunggu untuk kurang lebih setelah anak saya yang pertama itu umur 5 tahun baru kita berencana untuk punya anak kedua. Kemudian saya harus melewati proses selama kurang lebih 4 atau 5 tahun. Dalam proses ini saya mengalami 5 kali keguguran. Saya itu suka anak kecil, jadi saya itu tiap bulan pada saat saya mengetahui bahwa saya nggak jadi hamil, saya tuh nangis, wah nangis gitu ya. Terus tiap kali saya ngelihat orang hamil gitu ya, orang hamil, aduh saya tuh nangis. Tuhan kok dia bisa, kok saya nggak bisa gitu kan. Pokoknya sedih. Belum lagi pada saat saya tes torch, mungkin kalau yang udah punya anak tahu ya, pada saat kita hamil, perempuan itu hamil, biasanya dokter minta suruh tes torch, toksoplasma, rubella, ada apa lagi ya, CMV, pokoknya virus yang nggak boleh ada di dalam tubuh kita, karena itu akan membahayakan janin yang ada dalam tubuh kita. Nah, saya terkena rubella, virus rubella dan aktif di dalam badan saya, jadi saya nggak boleh hamil dulu. Kemudian saya dirujuk ke dokter, ke rumah sakit, ke profesor yang ahli virus di Cipto, rumah sakit Cipto.
Setiap minggu, kalau nggak salah setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali saya harus ke sana. Dan dia itu jam 9 baru praktek, jam 10, jam 9 malam. Kadang-kadang saya ditemenin mami saya, suami saya nggak pernah temenin saya karena dia harus kerja sampai malam. Nah jadi saya harus ke sana, kadang saya sendiri. Ada satu waktu saya jalan gitu ya, di dalam teman-teman kalau pernah ke rumah sakit Cipto tuh lorongnya itu panjang gitu ya. Terus gelap malam-malam, terus itu kan bangunan tua ya. Jadi saya jalan, terus lagi jalan sepi-sepi, itu sambil deg-degan. Saya tuh orangnya superstitious, takutan gitu ya. Jadi sambil jalan gitu ya, mendadak dari situ saya lewat kamar mayat. Terus di situ ada mayat keluar gitu kan, apa sih namanya itu yang kereta, yang bukan kereta sih, ya dorongan-dorongan gitu. Terus kelihatan kakinya gitu kan, saya jalan di sampingnya. Saya sampai nangis, saya bilang Tuhan sampai kapan saya harus kayak gini, saya bilang itu saya harus datang. Dan ini kenapa susah banget gitu kan. Dan akhirnya segala macam inseminasi lah dan segala macam sudah kita jalani tapi nggak berhasil. Udah bed rest segala macam. Sampai satu waktu saya udah hampir menyerah dan saya udah rela gitu kan, mungkin saya cuma dikasih anak satu. Tapi kemudian suami saya bilang enggak, kita coba IVF dulu, kita coba bayi tabung. Sebenarnya udah, tapi sebelum melakukan bayi tabung itu karena adik saya mau menikah pada saat itu, jadi kita tunggu. Nah pada saat itu saya pikir waduh kan karena udah disuntik hormon, suntik apa segala macam jadi gemuk badan kan, jadi saya harus menguruskan badan saya lagi. Jadi saya treadmill, saya lari di treadmill terus saya pakai alat yang itu tuh yang getar-getar gitu di perut ya. Sambil saya lari karena saya paling gak betah kalau badan tuh udah berat gitu kan. Terus ternyata saudara-saudara saya gak tahu saya lagi hamil. Dan puji Tuhan dan itu gak terencana gitu kan. Saya dan saya seneng banget pada saat saya tahu saya hamil setelah 5 tahun penantian, proses yang panjang, saya diproses sedemikian rupa, iman saya benar-benar diuji pada saat itu apakah saya masih percaya sama Tuhan atau enggak. Ternyata Tuhan enggak izinkan saya untuk IVF, Tuhan mau nyatakan kuasanya dalam hidup saya. Nah pada saat anak saya lahir, saya bilang sama Tuhan, waktu sebelum saya hamil, saya bilang terserah deh Tuhan, mau kasih saya anak cewek lagi gak apa-apa. Anak cowok terserah gitu loh. Saya kan biasa kan ada orang kalau dari anak cewek, anak cowok terserah Tuhan yang penting 2 anak gitu kan. 2 anak cukup. Terus yang lahir anaknya ganteng, anak saya ganteng loh. Pintar, yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Ternyata penantian saya, iman saya selama itu tidak sia-sia. Lalu teman-teman, ketika saya hamil, saya mulai membaca buku-buku, semua buku tentang perkembangan anak, bagaimana membuat anak cerdas, bagaimana mengajarkan bayi membaca, bagaimana mengajarkan bayi matematika. Kebetulan saya bergerak di early childhood education. Saya mulai baca begitu banyak buku yang saya baca dan saya mulai mempersiapkan kamar buat anak saya. Saya nggak mau pakai crib. Teman-teman tahu ya crib ya yang tempat tidur bayi. Jadi saya pakai matras. Saya bilang sama suami saya nggak mau pakai crib. Saya pakai matras aja. Jadi karena saya mau stimulasi. Pokoknya saya bilang begitu anak itu lahir, saya tidak akan menyanyiakan waktunya dia. Saya mau mulai menstimulasi dia. Karena teman-teman usia anak dari 0 sampai 2 tahun itu adalah usia di mana perkembangan otak mereka itu 90%. Di atas 2 tahun perkembangan otak mereka itu menurun menjadi 2 tahun sampai 4 tahun menjadi 50%. 5 tahun ke atas terus berkurang penyerapannya ya. Jadi umur manusia yang paling efektif untuk belajar adalah umur antara 0 sampai 2. Tentu terus dong ya, maksudnya kita percaya kita udah ngomongin tentang growth mindset dan sebagainya. Tapi teman-teman, di situ begitu saya tahu mengenai hal ini, saya bilang saya nggak akan menyia-nyiakan waktu. I want to invest my time untuk anak saya ini. Begitu lahir, mulai saya berikan segala macam stimulasi, termasuk merangkak. Merangkak itu bagus banget untuk anak-anak ya. Merangkak, masih bayi-bayi aja udah saya ajarin merangkak gitu kan. Saya stimulasi dia untuk merangkak, itu juga melatih daya juangnya dia. Kemudian saya menunggu sampai dia usia 5 bulan, itu udah semua peralatan itu udah saya siapkan semuanya. Saya mulai mengajarkan dia membaca. Pada saat saya ngajarin dia baca, suster saya ya ketawain saya. Gak tahu saya pernah gak share di sini sama kalian. Ketawa-ketawa gitu kan, cuma dia gak enak. Kan dia pikir ini majikan gue aneh gitu ya. Ini itu, terus habis itu mami saya yang lebih waktu itu ada di situ bilang,
Mampe bilang saya sencingping, katanya gitu, ngapain anak bayi nggak ngerti apa-apa, kamu ajarin baca, ajak ngomong, baca dan sebagainya. Terus saya bilang, udah pokoknya mami ntar lihat aja hasilnya, saya bilang gitu. Ketika umur saya melakukannya dengan konsisten, teman-teman, karena itu membutuhkan waktu, maksudnya konsistensi, ya, maksudnya terus menerus sehari itu saya harus flash dia pakai flashcard, itu kalau nggak salah 9 kali 15 flashcard. Terus mertua saya waktu itu datang kan, visit kita di Jakarta, terus dia bilang gini, mami pengen lihat, dia nggak bilang saya sencingping sih, tapi dia bilang mami pengen lihat nanti ini anak nanti kira-kira kayak gimana. Saya bilang mami lihat aja, saya bilang gitu. Terus saya terus melakukan, saya nggak dapat support dari siapa-siapa, malah saya diketawain gitu ya. Kemudian waktu itu umur 6 bulan atau 7 bulan, kita pergi road trip ceritanya, jadi bawa baby nih. Bawa baby, saya bawa tuh peralatan saya semuanya. Lagi di jalan, kan kita road trip itu ke Jogja, ke Solo, ke Cirebon lah segala macam, keliling lah ajak mertua. Itu di mobil juga saya flash. Terus nanti sampai di hotel saya flash lagi. Pokoknya saya ajak ngomong dan sebagainya, saya kasih stimulasi dan sebagainya. Saya ajarin suster saya juga. Pada saat dia berumur sekitar 9 bulan, suster saya iseng kan, karena itu kan udah jadi kayak rutinitas buat kami. Kemudian dia iseng, dia ambil flashcard itu, yang hari itu kebetulan untuk ngajarin dia, anak saya, terus dia mulai, kan itu ada flashcardnya, ada head, ada ears, ada nose, ada mouth gitu ya, dan lain-lain, ada shoulder. Suster saya cuma angkat, kasih lihat gini, Edward, ini apa? Kayak gitu. Langsung dia pegang kepalanya, dikasih lihat, tapi suster saya nggak ngomong, this is head gitu ya, cuma kasih lihat, dia langsung pegang kepala. Suster saya masih belum percaya, terus dia coba, ini apa? Wah, suster saya langsung lari ke depan. Non, bisa baca, katanya gitu. Tangan saya juga belum tahu nih anak bisa baca gitu kan. Terus saya bilang iya, terus dia balik lagi, dia penasaran. Karena bukan cuman itu, kita ngajarin dia juga baca itu numbers, tapi tulisan gitu kan, namanya one gitu kan. Terus ini apa Wat? Dia kasih pakai jari sih. Non, dia bisa baca. Oh, Non dia bisa baca. Terus saya ketawa, saya bilang gitu. Iya, saya bilang gitu, kalau kamu dulu ketawain saya, itu kan nyatanya bisa kan. Pada saat dia umur 1,5 tahun, kita ada buku cerita bahasa Inggris. Nah, itu buku, setiap hari saya bacain buku cerita. Ya, jadi itu buku, satu waktu suster saya iseng. Wat, baca Wat, ini apa Wat? Lumayan panjang itunya. Judulnya down the moon gitu kan. Itu susah loh, down kan itu udah OW itu kan sebenarnya diphthong, udah masuk sounds diphthong gitu ya, yang kalau dalam bahasa Inggris itu udah susah tuh. Terus dia baca, pertama dia baca title-nya, Down to the Moon atau apa. Terus habis itu penasaran, bisa loh Sus, saya bilang gitu. Yuk, tadinya kan kata-kata, saya pikir dia cuma bisa kata-kata aja. Kemudian kita suruh baca sampai habis, itu buku segini, dia bisa baca teman-teman. Di situ saya bilang, kan Sus, sampai sekarang bukunya saya simpen. Jadi kayak, saya selalu bilang, ini nih buku kamu pertama kali, ya itu, jadi kayak treasure. Ya. Nah teman-teman, saya tahu waktu yang sudah dilewati, itu nggak bisa kita putar kembali. Ya, kita nggak bisa go back to the past. We cannot turn back the time. Nah, ketika saya sadar bahwa anak saya, windows of opportunity-nya itu cuman sekian, di mana dia itu kemampuan otaknya itu bisa mengabsorb begitu banyak informasi dan sebagainya dalam jangka waktu sekian lama, detik demi detik, menit demi menit, saya nggak membiarkan itu melewat dengan sia-sia. Entah saya nyanyi buat dia, entah saya ngomong sama dia, entah saya bacain flashcard, entah saya bacain buku dan sebagainya. Walaupun saya capek, I'm a very dedicated mom gitu kan. Pokoknya saya bilang saya nggak mau nyesel. Satu waktu pada saat dia besar dan saya saya melihat ke belakang. Saya nyesel, saya nggak melakukan banyak untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya dan sebagainya. Nah, apa hubungannya ya dengan hari ini? Ada hubungannya. Hari ini kan judul dari khotbah kita adalah make the best use of your time. Teman-teman, each human being, setiap manusia memiliki waktu yang sama. Setiap hari
menit yang sama setiap harinya. Satu hari itu ada 1440 menit. Satu minggu ada 168 jam. Average, menurut Alkitab, average umur manusia adalah 70 tahun. Kita bilang lah ya, umur manusia itu 70 tahun, walaupun ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun. Nah, selama 15 tahun itu kita menghabiskan waktu kita untuk bertumbuh gitu ya, dari childhood sampai adolescence, sampai remaja. Kemudian selama 20 tahun, kita itu spend in a bed, jadi kita tidur, kita mungkin pada saat itu ada masa-masa di mana kita sakit gitu ya, atau mungkin ada yang mengalami kecelakaan, jadi harus ada yang kena pinch nerve, ada tuh guru sekolah minggu anak saya kena pinch nerve, masih muda banget, dan akhirnya dia harus istirahat di tempat tidur selama 1 bulan. Nah teman-teman, itu diperkirakan sekitar 20 tahun itu kita menghabiskan waktu untuk tidur dan sebagainya ya. Sakit dan nanti pada saat kita mulai, mungkin kalau Tuhan izinkan kita sampai tua nanti, mungkin kita sudah tidak terlalu punya energi dan sebagainya dan banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Nah sisanya adalah 30 tahun. Sekarang 30 tahun ini kita ngapain? Kita makan, kita minum, kita bekerja, kita pelayanan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan selama 30 tahun ini yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, buat sahabat muda dan saya? Do you number your day? Hitung hari enggak kita? Apakah kita menghitung hari-hari dan apakah kita sadar betapa pentingnya waktu yang kita jalani setiap hari? Jadi berapa lama lagi waktu yang kita miliki? Billy Graham bilang gini dalam khotbahnya. Saya suka nonton khotbah Billy Graham. Dia bilang, from the moment we were born, we started dying. Artinya apa? Pada saat kita mulai lahir, kita itu sebenarnya udah mulai berjalan menuju ke kekekalan. Ya teman-temannya, jadi jangan pikir kalian anak-anak muda ini masih wah I have so much times gitu ya. I can have fun gitu kan. Hidup itu hanya sekali gitu ya. Wah pokoknya have fun. Nah apa yang akan teman-teman lakukan di tahun-tahun ke depan yang Tuhan berikan buat teman-teman dan saya? Pernah nggak mikir seperti itu? Pernah nggak sih teman-teman pikir bahwa kita ini nggak selama-lamanya loh di sini? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Saya sering banget, bahkan setiap hari saya berpikir, kapan waktu saya ya Tuhan? Kita nggak pernah tahu, sekarang ini kita semua sedang dalam antrian yang panjang. Saya nggak tahu berapa panjang menuju kekekalan. Bukan berarti kalian masih muda, kita masih muda, tapi kita masih jauh gitu ya, antriannya masih jauh. Belum tentu teman-teman. Ya ada orang yang lebih muda dari saya, banyak orang yang lebih muda dari kita tuh ternyata udah dipanggil Tuhan. Ya, dan kita nggak pernah tahu kapan waktu kita. Next slide. Jadi menurut kalian, what is the meaning of life? Yakobus 4 ayat 14 berkata, what do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than mist that appears for only a little while before it disappears. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, kita nggak pernah tahu. Ya kan besok terjadi apa? 7 tahun yang lalu saya pergi ke Bengkulu, itu kampungnya Ahok Bengkulu ya, benar nggak sih? Belitung, jalan-jalan karena nggak pernah ke sana. Lagi enak-enakan main di pantai, terus habis itu udah pulang ke hotel, hotelnya juga enak gitu ya. Ini itu mendadak saya dikirimin video, papi saya juga sebel banget tuh yang ngirimin video ya. Saya dikasih video, direkamin video, papi saya itu lagi ngap-ngap, lagi narik napas terakhirnya dia. Saya teriak, saya histeris, saya nggak siap. Saya bilang, aduh papi udah selamat belum ya? Karena dia udah bertahun-tahun terakhiran dia nggak mau ke gereja. Yang ada di pikiran saya, aduh tante, saya kebetulan ada ibu rohani saya bilang, tante, papi udah selamat belum, dia gak mau ke gereja terakhir. Udah Evi, udah katanya, pokoknya tante ituin saya. Saya gak tahu, tahun itu ternyata papi saya dipanggil Tuhan. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di 2024 nanti. Gak usah 2024, besok kita juga gak tahu apa yang akan terjadi. Ya teman-temannya, kita berkata hidup kita ini sama seperti, uap. Yang ada terus tiba-tiba hilang.
Ya, kenapa? Karena teman-teman, dunia ini, sekali lagi mungkin kalian udah tahu, udah sering dengar gitu ya. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini tuh, kita itu kehidupan kita di dunia ini adalah tenda, diistilahkan seperti kita hidup di dalam tenda, bukan di dalam rumah. Dimana sewaktu-waktu tenda ini bisa dibongkar. Dan pada saat tenda ini dibongkar, kehidupan kita ini dibongkar gitu sama Tuhan, udah suka atau suka, ready or not, you have to go to the eternity, menuju kekekalan. Ya, nah sekarang kekekalan di sana, bagaimana kita hidup di kekekalan sana, itu yang menentukan adalah bagaimana kita hidup di sekarang ini. Bagaimana iman kita, adakah iman di dalam hidup kita, apakah ada Yesus di dalam kehidupan kita? Slide selanjutnya, Pengkhotbah 11 ayat 9 berkata, bersukarialah hai pemuda dalam masa kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Teman-teman, pengkhotbah berkata kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Masa muda adalah masa mencari jati diri, ya gak sih? Masa dimana masa kejayaan kita, mencari segala sesuatu yang ingin kita raih. Masa dimana semua keunggulan kita temukan pada masa-masa ini. Fisik yang kuat, paling-paling itu kan paling kuat kan lagi muda gitu kan ya, apa juga dijabanin. Dulu saya udah kerja pagi-pagi ke kantor gitu ya, terus habis itu pulang saya masih research sampai jam 3, terus pagi-pagi bangun berangkat lagi, terus saya masih lagi membangun sekolah saya itu ya, itu saya masih muda banget. Terus itu saya kayak tenaga saya itu banyak banget gitu ya. Sekarang saya udah gak sanggup kayak gitu sih. Suruh begadang tidur cuma berapa jam terus habis langsung kita lagi udah gak bisa. Nah teman-teman, banyak sekali orang-orang ya yang terlena dengan hal ini. Banyak anak-anak muda. Saya pernah ngajak teman saya, baru-baru ini saya ngajak teman saya. Teman saya yang dulu pelayanan bareng. Dia WL yang sangat bertalenta. Dia sangat berkarisma dan sebagainya. Terus saya ngajakin dia, yuk balik pelayanan lagi yuk. Sil, lu mas, kita tuh orang itu ya berkembang Sil katanya gitu. Masa lu gitu-gitu aja katanya pelayanan mulu dari dulu pelayanan gitu kan. Terus saya bilang, jadi sekarang lu ngapain ya? Gue lari dong katanya gitu, lihat gue sekarang kurus nih gitu. Terus saya bilang ayolah baliklah pelayanan. Maksudnya kita kan ini kan talenta yang Tuhan kasih ke kamu itu. Pokoknya dia ya gitu, lu sih terlalu lurus sih, lu mah orang baik katanya gitu. Lu terlalu lempeng ini itu. Terus saya terus mencoba ngajak dia gitu kan ya untuk terlibat kembali dalam pelayanan. Tapi dia menolak. Nah teman-teman, tanpa mereka sadari, mereka waktu itu berjalan terus dan gak bisa kembali. Dan akhirnya banyak kesempatan-kesempatan yang terbuang dan akhirnya mereka hidup dalam penyesalan. Sorry. Berapa banyak yang kita lihat orang-orang hidup dalam penyesalan pada masa tuanya. Berapa banyak orang yang kita lihat mau melayani Tuhan pada saat mereka udah sakit-sakitan, mereka udah terbatas secara fisik dan sebagainya. Dan mereka menyesal. Atau bahkan menyesalnya itu pada saat mereka menarik nafas terakhir mereka. Bahwa mereka belum melakukan banyak hal untuk Tuhan. Next slide. Oleh karena itu saya mau ajak nih teman-teman. Kita mulai melihat slide sebelumnya. Kita mulai melihat how we perceive our lives actually shapes our lives. Bagaimana kita memandang kehidupan kita itu akan membentuk kehidupan kita ini. Saya mau, Sean Covey, anak dari Stephen Covey yang penulis buku dari 7 Habits, itu berkata demikian. Paradigms are like glasses. When you have incomplete paradigms about yourself or in life general, it's like wearing glasses with wrong prescription. Jadi pada saat kita melihat kehidupan ini atau diri kita dengan paradigma yang salah, kita itu seakan-akan memakai kacamata yang
ukurannya itu salah. Mata saya -6, ya. Kalau umpamanya saya nggak pakai soft lens, saya nggak bisa ngelihat dengan jelas. Kalau saya pakai kacamata anak saya, si Edward yang -3, itu juga saya nggak bisa jelas. Ngelihatnya itu bakal buram. Tapi kalau saya pakai yang di atas ukuran saya, umpamanya -7, itu pasti bikin kepala saya pusing. Nah, sama halnya dengan kehidupan ini. Kalau kita tidak bisa melihat kehidupan ini dengan cara paradigma yang benar, maka kita tidak akan pernah bisa melihat secara jelas kehidupan ini. Siang hari ini saya ingin mengajak teman-teman, apa yang menjadi paradigma kita? Apakah paradigma kita, perspektif kita selama ini membantu kita untuk bertumbuh, membangun kehidupanmu, value yang ada dalam dirimu, atau justru menghambat sehingga kalian gak pernah ngalamin yang namanya terobosan. Sehingga kalian gak pernah ngalamin yang namanya Tuhan di dalam kehidupan kalian. Oke, teman-teman, paradigma kita akan mempengaruhi cara kita menginvestasikan waktu kita, cara kita menggunakan uang kita, uang yang Tuhan percayakan buat kita, membentuk cara kita menggunakan bakat kita. Ya, saya lihat di sini begitu banyak bakat yang luar biasa. Apa yang akan kalian pergunakan dengan bakat itu. Dan paradigma kita, cara berpikir kita akan mempengaruhi bagaimana kita menghargai hubungan kita. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan papa mama, hubungan dengan sesama, hubungan dengan pelayan-pelayan Tuhan, teman-teman sepelayanan. Itu semua akan mempengaruhi cara kita memperlakukan semua yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, next slide. Analogi kehidupan kalian akan mempengaruhi hidup kita lebih dari yang kalian sadari. Metafor atau analogi ini akan mempengaruhi apa? Expectation, your expectation. Apa yang menjadi harapanmu di dalam kehidupan ini? Apa yang menjadi value atau nilai-nilai yang ada di dalam dirimu? Apa yang akan mempengaruhi juga akan menentukan relationships, goals, tujuanmu, dan juga prioritasmu. Siapa yang menjadi prioritasmu dalam kehidupan ini? Itu semua dipengaruhi dengan cara kita melihat kehidupan ini. Teman-teman, next slide. If someone asks you to visualize life, what do you see? Apa yang kalian lihat pada saat ada orang bertanya, menurut kamu kehidupan apa sih? Menurut kamu apa arti daripada kehidupan ini? Nah, teman-teman, beberapa orang menganggap bahwa life is a party. Next slide. Life is a party. Jadi orang-orang yang merasa bahwa life is a party, kita cuma hidup sekali, seneng-seneng dong, ngapain susah-susah, ya nggak enjoy travel all over the world gitu kan, kita party, kita apa segala macam. Jadi yang menjadi value dalam kehidupan dia adalah let's have fun. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih begini-begini, let's do it. Kemudian beberapa orang menganggap bahwa life is a race. Jadi kehidupan ini adalah suatu pertandingan. Orang-orang yang memiliki cara pandang ini adalah orang-orang yang selalu tergesa-gesa gitu ya. Melakukan segala itu, waduh cepet tanpa memperhatikan sekitarnya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Kemudian next, beberapa orang menganggap kehidupan ini adalah satu peperangan. Jadi yang buat mereka orang yang memiliki cara pandang seperti ini adalah kemenangan itu sangat penting bagi mereka. Jadi gue harus menang, no matter what gue harus menang gitu ya. Gue nggak ada tuh yang namanya kalah dalam hidup saya. Ada tuh orang-orang kayak gitu tuh. Nah, how to fulfill the purpose that God has made for you? Nah, kehidupan kita ini, teman-teman tahu nggak bahwa kehidupan kita ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Sekali lagi ya, kita hidup di dunia ini bukan tujuan Tuhan adalah bukan untuk kepentingan kita sendiri. Saya hidup di dunia ini untuk siapa? Untuk orang lain. Hidup saya adalah jawaban untuk orang lain. Contohnya, saya hidup untuk anak-anak saya, untuk suami saya, untuk mama papa saya, untuk karyawan saya yang ada di sekolah, guru-guru saya dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri karena itu bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Camkan ini ya teman-teman ya, ingat selalu. Nah, gimana caranya kita bisa fulfill the purpose that God made for you? Nah, Roma 12 ayat 2 berkata, do not conform yourselves to the standards of this world,
but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God and what is good and is pleasing to Him and is perfect. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya sering bilang sama anak-anak muda atau bahkan anak saya bilang jangan ikut pattern dari dunia ini. Patternnya apa sih dunia ini? I wanna be famous. Gue pengen banyak follower, kalau bisa Instagram gue itu ada centang biru gitu kayak. Wes keren gitu ya. Ini itu. Jadi I wanna be rich. I wanna have a high position in a company, umpamanya kayak gitu. Saya pengen duit banyak banget. Ya. Itu pattern dunia. Saya ingin dapat apa sih namanya? Saya ingin hidup itu senang gitu ya. Senang, pokoknya sembarangan aja gitu hidupnya, pokoknya buat yang cowok pengen cari cewek yang cakep gitu kan, yang cakep banget, habis itu gonta-ganti cewek, begitupun yang perempuan dan sebagainya. Wah, hidup itu seperti itu. Teman saya waktu saya ajakin pelayan bilang, gue belum siap Sil, hidup gue masih gak kudus. Trauma gue Sil, trauma kenapa? Trauma gue pelayanan, karena memang dia cakep gitu ya. Kenapa lu trauma? Iya, jadi gue tidak setia sama istri gue. Jadi iya lu hati-hati lo Sil, kata gitu. Lu hati-hati lo Sil. Ini itu terus dia bilang, ya makanya kita butuh komunitas. Makanya lu bergaul sama orang yang benar. Ada yang ngejagain lu. Nah teman-teman, firman Tuhan berkata kita jangan mengikuti seperti dunia ini. Walaupun kelihatannya keren gitu ya. Kebanyakan orang punya tujuan untuk menjadi famous dan sebagainya. Ternyata being famous doesn't guarantee your happiness in this life. Ya, being rich doesn't guarantee the contentment in your heart. Pada saat kita diciptakan oleh Tuhan, di hati kita ada satu celah atau sesuatu yang memang Tuhan sengaja taruh dalam hati kita, satu kekosongan yang tidak bisa diisi, tidak bisa dipenuhi oleh siapapun, hanya oleh kasih Tuhan. Makanya kenapa manusia berapapun terkenalnya dia, betapapun dia kaya, dia akan terus mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Dia terus mencari sampai dia ingin mendapatkan. Ada satu kerinduan, ada satu hasrat di dalam hatinya dia untuk bisa bahagia, have a peaceful mind dan sebagainya. Dan banyak orang lari ke hal-hal yang macam-macam gitu ya. Dia pikir dengan being famous dia bisa fulfill, dia bisa merasa content, merasa puas dengan kehidupannya. Ternyata itu enggak. Dan akhirnya banyak, jangan salah. Kalau banyak orang yang bahkan anak-anak muda, anak-anak remaja gitu ya. Yang kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman saya, sama seorang guru juga. Dia bilang gini, aduh sedih banget loh Bu, kenapa? Murid saya, dia bilang anaknya pintar banget Bu. Dia kuliah di UPenn, University of Pennsylvania. Dan ini university yang bagus sekali, susah sekali untuk masuk ke sana. Anaknya pintar Bu, orang tuanya kaya, raya gitu ya. Cuman mama papanya sibuk. Tapi ini anak stres di sana Bu. Dan saya tuh bingung Bu, kenapa orang tuanya tuh gak bisa ngelihat bahwa anaknya itu depres. Terus saya bilang gitu, akhirnya dia bunuh diri. Saya sedih banget Bu, saya datang Bu ke pemakamannya. Dan pada saat itu peti dikirim dari Amerika gitu ya ke Indonesia. Aduh saya udah nggak tahu perasaan papa mamanya itu kayak gimana. Being rich doesn't guarantee. Ya, jadi jangan bersedih hati kalau mamanya saat ini mungkin teman-teman ngelihat teman-teman kalian lebih dan sebagainya. You know what? When you have Jesus in your heart, there is peace. Itu yang akan memberikan kita, menyegarkan kita, memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Yesus cukup buat saudara dan saya. Amin. Ya. Teman-teman, untuk memahami pandangan Tuhan tentang kehidupan kita, itu kita bisa melihat 3 perumpamaan. Yang pertama adalah life on earth is a test. Ya, Rick Warren berkata life on earth is a test. Kehidupan di dunia ini adalah sebuah ujian. Ujian apa? Karena Tuhan terus menguji kita lewat apa? Lewat karakter kita, lewat iman kita, lewat ketaatan kita, cinta kita, integritas kita, dan juga loyalitas kita. Baik kepada Tuhan maupun kepada manusia.
dan sebagainya. Jadi jangan heran teman-teman. Ya, kalau umpamanya gini, kenapa ya? Ini ada orang yang rese banget gitu ya, umpamanya nih, di Komsel. Aduh ampun, atau di pelayanan. Padahal gue udah baik loh sama dia loh. Udah berusaha untuk baik. Tapi kayaknya dia tetap aja benci sama gue gitu ya. Dia tetap aja kayak kalau ngelihat muka gue tuh enek banget gitu. Mungkin ini cuma contoh ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kadang-kadang, Tuhan sengaja taruh orang-orang yang difficult, orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita untuk menguji karakter kita. Tuhan mau tahu respon kita itu kayak gimana. Ketika ada orang-orang yang sulit, ada orang-orang yang rese lah, ada orang-orang yang bagaimana gitu ya. Baik itu di kantor, di sekolah, di tempat kuliah, di pelayanan sekalipun, itu banyak ya teman-teman yang nggak bilang, maksudnya bukan di sini, maksudnya di luar sana. Ya, itu banyak yang seperti itu, yang sulit. Dan jangan pikir, oh para leaders yang ada di gereja-gereja itu semua juga orang yang holy semua ya. Kadang mereka yang membuat kehidupan kita itu susah gitu kan ya. Nah ada banyak yang seperti itu. Tapi sekarang mungkin kita bilang kenapa ya? Karena Tuhan sengaja menguji karakter kita lewat orang-orang yang difficult itu. Dan Tuhan akan melihat respon kita. Bagaimana kita meresponi orang kejadian atau situasi tersebut. Ya, nah pada saat kita lulus uji, ada berkat yang biasanya nih dari pengalaman saya, ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ya, iman kita, ketaatan kita dan sebagainya. Taat gak nih baca firman gak nih tiap hari nih? Renungkan firman Tuhan gak saat teduh gak? Aduh gue kalau lagi mood gue baca. Tapi kalau gue lagi gak mood gue gak baca. Gitu ya. Nah Tuhan melihat ketaatan, Tuhan melihat konsistensi kita. Tuhan melihat kalau umpamanya dia lagi seneng nih, lagi liburan, dia baca firman gak ya? Dia masih inget gak ya? Kalau dia lagi susah, lagi banyak masalah, dia tetap gak ya baca firman? Dia tetap gak ya saat teduh? Dia tetap gak ya punya hati yang haus dan lapar, punya kerinduan? Tuhan menguji semua itu di hati kita. Tuhan ngelihat setiap hati, Tuhan gak ngelihat muka kita, Tuhan gak ngelihat apa kita. Karena semua ini tuh sementara dan bukan milik kita. Ya teman-teman, jadi Tuhan akan melihat respon-respon kita. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu, itu sebenarnya Tuhan lagi perhatikan. Apa yang kita lakukan. Ya teman-teman ya. Oke, di Alkitab Tuhan juga menguji siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ternyata gagal dalam ujian mereka di Taman Eden. Kemudian Abraham juga diuji. Diminta untuk mengorbankan Ishak. Oh ternyata Abraham lebih mengasihi Tuhan. Teruji imannya. Dan Daud juga diuji, tapi Daud gagal dalam setiap ujian dan Tuhan yang Tuhan berikan padanya. Dalam beberapa kesempatan dia gagal. Yusuf, Ruth, Esther, Daniel lulus ujian dengan hebat. Mereka adalah orang-orang yang lulus ujian. Nah, bagaimana dengan teman-teman dan saya? Waduh, selama ini gue gagal, beberapa kali gue gagal gitu ya. Dalam ternyata saya pernah tanya sama Tuhan gini, kenapa ya Tuhan? Apa keluarga saya, maksudnya kakak, adik saya, saudara-saudara, papi, mami, keluarga papi, mami itu kenapa sih nggak bersatu gitu loh? Kayak perpecahan terus terjadi. Kenapa sih saya harus ada di keluarga seperti ini gitu kan? Konflik sampai capek gitu kan? Semua, jadi seakan-akan segala sesuatu yang saya perbuat itu kayaknya sia-sia gitu loh. Ternyata saya baru sadar setelah saya tahu kebenaran ini, saya sadar oh ternyata Tuhan mau menguji, membentuk karakter saya. Ya Tuhan mau saya itu menjadi terang di keluarga. Ya, sampai ibu rohani saya ngomong gini, dia panggil saya Evi. Evi, Tuhan itu berkati kamu. Bahkan ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kamu bisa menjadi berkat buat keluarga, buat orang banyak. Karena Tuhan tahu hati kamu. Ternyata Tuhan lihat hati kita. Saya gak bilang hati saya baik ya. Saya berdiri di depan ini, share firman Tuhan. Bukan berarti saya itu lebih baik dari kalian. Tidak. Tapi ini semua karena anugerah Tuhan. Karena favornya Tuhan ya teman-teman. Jadi saya jangan pernah merasa bahwa saya ini lebih baik atau punya pemikiran seperti itu. Nah teman-teman, karakter kita itu diuji dan berkembang lewat apa? Melalui setiap ujian dan seluruh hidup kita ini adalah ujian.
Jadi nggak usah merasa kecil hati pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, mungkin kita ditempatkan di keluarga yang seperti apa, untuk istilah anak-anak muda sekarang adalah toxic gitu ya, dan sebagainya. Tapi satu hal teman-teman, saya ingatkan, no matter how bad is your parents, betapapun jeleknya papa kamu atau mama kamu, mungkin mereka bukan good role model, mereka bukan teladan yang baik buat anak-anak mereka. Tapi kita nggak punya hak untuk menghakimi orang tua kita. Ingat baik, ya. Pada saat papi saya itu sama mami saya berantem terus dari kecil. Saya punya masa kecil yang yang tidak indah. Dan saya pernah merasa kecewa dengan orang tua saya, khususnya papi saya. Tapi ketika papi saya mulai nggak bisa bekerja, ya karena dia usaha itu gagal terus gitu ya. Jadi dan mami saya yang berjuang, saya itu kebetulan udah kerja, saya ngajar, mulai ada uang, ngajar, saya ya bekerja lah dan sebagainya. Saya mulai membiayai papi saya. Saya bilang gini bukan untuk membesarkan diri saya, tapi saya mau belajar karena saya tahu firman Tuhan. Saya tahu saya harus mengasihi orang tua saya dan sebagainya. Saya melakukan firman Tuhan itu. I support my dad. Cukup lama saya support my dad. Sampai adalah yang ngomong, papi kamu itu nyusahin ya. Ngambek mulu, apa segala macam. Udah bagus anaknya tiap hari kasih, ada tiap bulan kasih uang ini itu. Sempat saya kepengaruh. Cuman setelah itu saya sempat, kemudian Tuhan berbicara sama saya, selama kamu masih punya kesempatan, kasih. Jangan pernah merasa ini satu beban. Kamu justru harus merasa bersyukur karena dikasih kesempatan untuk memberkati orang tua kamu. Belum tentu nanti kamu masih bisa ajak papi kamu jalan-jalan. Kamu masih bisa bantu papi kamu. Satu waktu papi kamu gak akan ada. Dan saya belajar untuk bersyukur. Walaupun tambah banyak biaya yang saya harus keluarin. Karena sempat dia depressed dan saya harus kasih dia suster, hire suster untuk dia rawat dia dan sebagainya. Saya terus kadang-kadang itu dalam hati saya untuk mengeluh dan kesel gitu ya. Karena papi suster juga dimarahin gitu kan. Suster udah bagus-bagus kan cari suster susah gitu ya. Saya kadang kesel gitu kan ya. Tapi saya terus berusaha, saya terus bersyukur. Masih punya kesempatan. Itu saya ganti paradigma saya berpikir bersyukur. Dan akhirnya pada saat papi saya meninggal, saya gak terlalu nyesel. Dan juga orang-orang bilang gini, kamu itu udah berbakti sama orang tua kamu. Dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan itu sama Tuhan untuk bisa membantu papi saya sampai masa tuanya, sampai dia dipanggil Tuhan di usia yang 70 tahun. Teman-teman, apa yang terjadi? Saya miskin gak pada saat saya bantu orang tua saya? Enggak. Justru sampai sekarang ini saya terus diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma sampai saya, sampai ke anak-anak saya. Dan saya percaya sampai ke anak cucu nanti Tuhan juga akan perhitungkan apa yang sudah kita lakukan buat orang tua kita. Ya teman-teman, jadi kalau umpamanya di tempat ini hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja dengan orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian mengecewakan. Jangan, tetap kasihin orang tua kalian. Mungkin kalian gak bisa mengikuti nasihat-nasihat mereka karena mereka mengajarkan mungkin ya sesuatu yang gak baik. Ya gak apa-apa, tapi kita berkewajiban untuk menghormati mereka sebagai orang tua kita. Ya teman-teman, itu satu hal. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin melihat hari-hari baik dalam hidupmu, hormatilah ayah ibumu. Ya teman-teman, itu paling penting. Oke. Tuhan senantiasa memantau bagaimana kita bereaksi terhadap orang sekeliling kita, masalah yang kita hadapin, yang nomor 3 ini loh, kesuksesan. Ternyata pada saat kita sukses, Tuhan juga pengen lihat reaksi kita teman-teman. Pada saat kita di atas nih, di puncak karir kita umpamanya gitu ya, Tuhan mau lihat bagaimana kita bereaksi. Apakah kita menggunakan kesuksesan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu orang dan sebagainya, atau untuk atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Tuhan mau pada saat kita diangkat menjadi pemimpin, baik itu di gereja atau dimanapun ya, Tuhan mau lihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menggunakan tanggung jawab itu, melakukan tanggung jawab itu dengan baik? Sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan, sungguh-sungguh melakukannya dengan all out.
pada saat kita diberikan kesempatan untuk melayani. Aduh, gue gak bisa, sorry ya. Aduh gak bisa, gue ada ini, ada itu segala macam. Terkadang saya ngelihat ya, saya bukan menghakimi teman-teman. Saya dulu juga mungkin seperti itu. Tapi saya juga berproses sih, maksudnya dalam kehidupan kita semua berproses. Cuman saya mau bilang gini, seperti yang saya bilang, waktu kita itu gak banyak. Kemarin itu saya baru pacaran loh sama suami saya. Perasaan saya masih dijemputin tiap hari gitu ya. Nonton, tiap hari nonton, nggak boleh kemana-mana. Karena dulu saya tuh banyak teman gitu ya, ngajak dugem, ngajak apa segala macam. Nah begitu kenal suami saya, Tuhan pakai suami saya untuk stop saya. Ya, having fun. Life is not a party, Sylvia, life is not a party. Tiap hari saya dijemputin, nonton, sampai semua film di bioskop saya udah nontonin. Habis itu apa? Karena dia tahu saya suka nyanyi, dia bawa saya ke karaoke. Kalau film udah kita nonton, dia bawa karaoke, dia tidur di tempat karaoke, saya nyanyi. Jadi berdua aja kayak gitu, ya gitu aja. Nah, tiba-tiba sekarang anak saya udah gede, udah di university, kaget kemarin perasaan baru gendong baby. Sekarang dia udah di university. Time flies guys. Jangan pikir kalian ini akan muda terus kayak begini. Tanpa terasa, ya waktu itu akan berjalan. Christian dulu waktu saya kesini belum married, sekarang udah punya anak. Ya nggak lama lagi anaknya gede loh. Ya pusingnya nanti beda, percaya deh. Oke, teman-teman, ingat selalu ya, waktu yang kita diberikan Tuhan berikan bagi kita itu nggak banyak di sini. Jadi pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Oke, bagaimana kita merespon terhadap disappointment ketika kita dikecewakan oleh orang lain. Ketika kita ditinggalkan mungkin sama orang lain. Saya baru-baru ini teman-teman, lagi sibuk-sibuknya nih kita mau Christmas, kita mau apa, belum di sekolahan dan sebagainya, belum pelayanan. Saya hari Minggu, kalau gak salah 2 minggu yang lalu, pulang dari dinner sama suami saya dan anak saya ngelihat satu mbak saya di luar, habis nangis, pegang anjing. Terus saya bilang, kok kamu di luar tumben-tumbenan? Terus dia bilang, non, si Dini gak ada non. Saya dari tadi nungguin gak ada. Kabur dia. Mbak saya kabur. Aduh saya langsung pikir, Tuhan ini gimana, saya banyak pelayanan, saya banyak kerjaan, belum ngurusin si Edward gitu ya. Belum ini, belum itu. Tuhan gimana, ini anak baru 16 tahun yang kerja, yang si Ani ini baru 16 tahun. Padahal teman-teman, boleh deh tanya sama mbak saya, sama sopir saya yang udah kerja 10 tahun lebih. Saya tuh gak pernah ngomelin mereka. Ya justru kalau suami saya tuh ngomel-ngomel, saya yang ngeremin dia gitu loh. Karena memang hati saya nggak tega gitu loh. Maksudnya saya pernah lah ngomelin pembantu karena udah kurang ajar, udah nginjek kepala gitu kan. Tapi mbak saya, ya kalau dia ambilin sesuatu atau kerjakan sesuatu, saya selalu makasih ya. Sampai mereka bingung kali ya, ini kok ada ya majikan makasih mulu gitu kan. Karena saya mau kasih contoh anak saya. Karakter kita itu teruji bukan pada saat kita baik pada atasan, bukan pada saat kita baik dengan sesama, tapi pada saat bagaimana kita memperlakukan orang-orang di bawah kita, mbak kita, sopir kita, waiters yang ada di restoran, orang-orang tukang sampah. Pada saat kita bisa juga sama konsisten, sama seperti kita melakukan orang-orang yang di atas kita, itulah the real character. Ya teman-temannya, jadi bukan pada saat orang baik, pada atasannya atau orang-orang mungkin yang lebih kaya, yang lebih famous, yang lebih apa. Tapi pada saat kalian mau lihat pada saat mereka memperlakukan orang-orang yang ada di bawah. Jadi belajar menghargai ya teman-teman ya. Bukan cuman itu, semua orang kita harus hargain siapapun mereka. Oke, pada saat kita konflik, bagaimana respon kita pada saat kita sakit dan sebagainya. Jadi segala sesuatu, segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah ujian. Ya teman, ingat, jangan bertanya, jangan menangisi diri, jangan mengasihani diri. Ya, teman-teman udah tahu nih kebenaran, itu adalah ujian dan Tuhan mau tahu bagaimana kita berespon. Oke, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tenang aja. Ujian yang Tuhan berikan itu gak akan melampaui daripada kekuatan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya ngomong kayak gini ya, bukan karena asal ngomong teman-teman, karena saya ngalamin. Kalau saya mau saksikan semuanya di sini, kita gak bakal pulang hari ini. Pulangnya besok kali ya, kalau kebaikan Tuhan saya harus bersaksi dari A sampai Z. Oke,
Apa yang terjadi pada saat kita setia kepada Tuhan? Pada saat kita lulus ujian. Firman Tuhan berkata apa? Di dalam Yakobus 1 ayat 12. Blessed is the one who preserves under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mungkin Mbak kabur itu biasa ya, maksudnya bukan suatu persoalan yang besar, tapi buat saya itu big deal juga sih. Soalnya saya nggak bisa kerjaan rumah karena semua juga masak juga saya nggak bisa. Jadi dia yang masak gitu kan. Tapi ya Tuhan kasih jalan keluar. Saya percaya, saya bilang pada waktu itu, pada waktu mbak saya kabur, besokannya ada komsel kan di sekolahan. Terus teman saya, mentor kita Pastor Chris, dia bilang gini, oke, mungkin Miss Sylvie mau bersaksi? Saya akhirnya bukain, saya bilang ya saya bersyukur walaupun ada masalah. Apa masalahnya? Ya mbak saya kabur pastor, sekarang saya bingung gitu kan. Terus dia bilang gini, tapi gak apa-apa, saya percaya pastor, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Pasti Tuhan akan gantikan yang terbaik dari dia, Tuhan lagi sediakan buat saya. Tuhan mau lihat respon seperti itu. Kemudian Pastor Chris bilang, nah begitu. Jadi teman-teman sini, karena kebanyakan mengeluh gitu kan, ngeluh gitu kayak aduh kok kehidupan, ini hidup saya kok begini apa segala macam. Tapi kita harus bersyukur, bukan bersyukur ditinggalin mbak, tapi bersyukur bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sekarang kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Teman-teman, sedikit kesaksian. Saya waktunya tinggal berapa lama ya? Takut bablas. Ya, oke, sedikit kesaksian. Anak saya yang pertama, Gracelyn itu kan sekarang lagi kuliah ya. Di Amerika. Nah, masuk tahun kedua di university, dia itu masa-masa lagi perekrutan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan dari yang besar, cukup besar di Amerika, termasuk dari Wall Street segala macam, masuk ke kampusnya untuk merekrut anak-anak ini. Jadi mereka itu akan direkrut untuk internship dan kebanyakan ada beberapa perusahaan 90% mereka udah pasti lanjut untuk bekerja. Nah anak saya itu udah mempersiapkan karena memang dia itu punya goals, punya itu bahwa saya harus mendapatkan kerjaan. Ya, saya susah-susah di tempat ini kan buat dia itu satu perjuangan untuk ke sana karena itu tempat tuh in the middle of nowhere. Jadi nggak ada hiburan di sana. Memang sengaja sih kita taruh dia di situ. Kita nggak mau taruh dia di LA, New York gitu ya. Emang kita udah bilang kita nggak akan taruh dia di California kecuali dia diterima di Stanford gitu kan. Ternyata dia ditolak di Stanford. Akhirnya dia ke Notre Dame dan dia bilang pokoknya saya harus dapat kerjaan. Ya ini itu. Terus juga mah doain ya. I'm going to have an interview katanya sama Citibank. Wah pokoknya di Citibank ini kan banyak tuh ya, di Asia itu banyak mah. So next time if I go back to Jakarta katanya gitu, mungkin saya bisa kerja ditransfer di Singapura atau di Jakarta. Dan pokoknya dia punya rencananya sendiri gitu kan. Saya doa aja, doa. Saya ada dua sih mah, dia bilang gitu, mau pokoknya cuma dua aja. Either Citibank atau BOFA. Ya saya bilang doa, saya bilang jangan andelin kekuatan sendiri, andelin Tuhan. Ingat Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan pada Tuhan. Oke, ya, dia belajar. Dia latihan interview, dia networking, make a network calls, dia bilang gitu. So many people, dia cari tahu bagaimana dia bisa diterima di sana. Akhirnya pada saat hari interviewnya, kita doain ya, dia video call, malam-malam video call udah. Terus di interview, terus habis itu, gimana Grace hasil interviewnya? Dia bilang, ditanya juga enggak mah, kebanyakan dia ngomong, dia gak nanya-nanya apaan. I think I failed, dia bilang gitu. Padahal saya udah siap-siapin, tapi kayaknya dia udah gak suka duluan gitu loh. Terus akhirnya dia find out bahwa dia gak diterima. Dan yang diterima itu teman-temannya orang-orang India gitu ya. Terus kata papa yang gini, ya mungkin dia nyarinya orang India kali, kamu kan orang Indonesia gitu ya. Wah dia nangis. Kayak udah the end of the world. Karena dia itu kalau udah pengen sesuatu ya
itu dia fokus ke sana. Dia sampai bilang sama saya waktu sebelum dia ke Amerika, dia bilang, "Mah, saya nggak bakal pacaran dulu." Dia bilang gitu. Kenapa? Saya mau fokus sama kuliah saya, biar saya bisa dapat kerjaan ini itu segala macam. Jadi gitu. Jadi kan kita kan Dedi kan bayar mahal banget gitu kan untuk kuliah ini tuh. Wah, bagus ya, saya bilang. Pinter ya kamu, saya bilang dulu saya nggak ada loh pikiran kayak gitu. Dulu kuliah main-main loh. Ini itu. Terus dia bilang, "Iya, pokoknya." Dan benar dia sungguh-sungguh belajar, bahkan sampai stres sendiri gitu kan. Nah, akhirnya dia nangis, wah udah, terus sampai papanya kesal, padahal itu anak kesayangan papanya gitu ya. Itu si Gracelyn kenapa sih udah kiamat aja nggak diterima di Citibank katanya gitu. Ya udahlah, kalau memang itu Tuhan mungkin ada rencana dia nggak kerja di Amerika jadi balik ke sini. Saya bilang, iya benar juga ya. Saya bilang, udahlah Grace, saya bilang, udahlah. Terus dia bilang, "Ma, telepon lagi, besoknya telepon lagi, Ma, ngapain capek-capek ke Amerika, ke Notre Dame," katanya gitu. "Ini tempat ini orang gak ada yang mau datang ke sini kuliah." Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang gitu, "Tahu gitu kuliah aja di Jakarta di UPH tuh," katanya gitu, "deket, gak usah jauh-jauh." Pokoknya dia udah mulai kesel gitu kan. Terus dia bilang, "Udah, Tuhan punya rencana," saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Oh udahlah, ngapain, aku udah capek-capek belajar ini tuh segala macam. Aku jadi ibu-ibu arisan aja." Tahu nggak ibu-ibu arisan? Saya bilang, "Grace, your purpose is more than ibu-ibu arisan. Tuhan mau pakai hidup kamu untuk menjadi berkat buat Indonesia dong. Bukan jadi ibu-ibu arisan." Tahu nggak sih teman-teman ibu-ibu arisan maksudnya dia itu loh, kalau ntar ketemuan dress code-nya pakai apa, warna merah, warna apa. Itu dia paling suka ketawain tuh kalau seperti kayak gitu. Nah akhirnya saya bilang, "Gracelyn, tahu nggak Grace? Tuhan tahu 5 menit di depan kita nggak bisa lihat kan. Ya nggak usah 5 menit, 1 menit di depan kita, bisa nggak kamu lihat?" Saya bilang gitu. Nggak bisa kan. Nah Tuhan itu bisa ngelihat sampai ke sono, sampai yang jauh sekalipun, sampai akhir hidup kita Tuhan itu bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Mungkin dalam pikiran kamu, wah gue gak terima, this is the end of the world, itu gimana gitu kan. Dan memang keadaan perekonomian di Amerika sekarang ini sedang terpuruk. Mereka gak terlalu banyak rekrut orang gitu kan. Terus saya bilang gini ya, Tuhan tahu bakal apa kejadian di Citibank yang Tuhan gak mau taruh kamu di Citibank. Saya bilang kayak gitu, percaya deh. Percaya, rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rancangan kita. Firman Tuhan bilang gitu. Pokoknya ada kesempatan lah, makanya yuk baca firman dong tiap hari. Yuk doa dong saat teduh, jangan males-malesan. Jangan Tuhan itu dijadiin ban serep, saya bilang kayak gitu. Lagi perlu mah doain. Habis nggak perlu, ayo Grace yuk kita saat teduh yuk Gracelyn. Terus alasannya banyak, dia mau pergi ke teman-temannya lah dan sebagainya. Terus dia bilang, nah lagi kayak gini, butuh Tuhan, saya bilang gitu kan, minta-minta doa, jangan konsisten, saya bilang gitu. Nah akhirnya besokannya habis nangis-nangis, "Mah dapat itu interview Super Day dari BOFA, nah Bank of America." Terus saya bilang, "Ya udah kita doa aja." "Waduh gimana ya Mah?" "Udah jangan ragu-ragu, doa Tuhan, siapa tahu ini memang caranya Tuhan gitu, jalannya Tuhan." Ya udah, sampai minta Pastor Stephen doain ya. Sampai Pastor Stephen juga doain. Terus habis itu saya malam-malam jam 1 malam kita WhatsApp call sama video call sama Pastor Chris. Pastor Chris doain si Grace ini, dia udah mau interview. Yo jam 1 malam kita doa bertiga. Terus habis itu udah. Terus habis itu saya bilang gini, "Besokannya gimana Grace?" "Ya kayaknya baik mah, maksudnya gini." Dan Tuhan kasih hikmat dia pada saat dia di interview ternyata lancar dan sebagainya. Dan akhirnya dia diterima teman-teman. Gak berapa lama, ya berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya. Tapi sebelum itu saya bilang sama dia, "Grace," waktu kita lagi doa, "kalau kamu sampai diterima di BOFA, Bank of America, itu ingat ya, ingat. Saya bilang gitu, "Jangan lupa, kamu itu suka lupa. Ini bukan karena kamu hebat." Saya bilang kayak gitu, "Ini bukan karena kamu itu pinter atau segala macam. Ingat ya, karena kemurahan Tuhan. Ya, jangan lupa ya." "Ya," katanya, "ya." Ya oke, saya bilang gitu. Pada saat dia diterima dia senang banget. Teman-teman tahu nggak? Di antara teman-teman Indonesianya di kampus itu, dia satu-satunya yang diterima. Yang lain gak ada yang terima. Lalu teman-temannya ada juga ada beberapa di Yale University. Itu universitasnya bagus banget ya. Itu mereka juga mencoba untuk apply ke sana dan mereka gak diterima. Ada yang dari Northwestern, dari beberapa itu mereka semuanya sampai sekarang ini nggak ada yang diterima.
Dan dia diterima Bank of America di Wall Street. Dan saya itu sampai itu saya bilang gini, kok bisa? Sampai cici ipar saya ngomong kok bisa? Dan temennya triple major, orang Yahudi, pinter banget. Kata si Gracelyn, dia mah gak ada apa-apanya. Itu juga gak diterima. Banyak teman-teman yang lebih pinter dari itu gak diterima. Tapi kenapa dia yang diterima? Saya bilang semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena favornya Tuhan dalam kehidupan kamu. Pada saat kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, seperti yang pernah Pastor Stephen juga khotbahkan mengenai orang tua yang takut akan Tuhan, sama seperti Daud yang takut akan Tuhan, maka anak cucunya yang melihat menerima setiap kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Anak saya nggak bilang religious kayak mamanya, malah saya dibilang gini, mami itu ya Jesus katanya Jesus. Dikit-dikit Jesus terlalu religious, dia gosip sama temennya. Cuman saya bilang biarin aja, tapi bener kan Jesus yang tolong kamu kan? Saya bilang gitu, kalau bukan Tuhan emang ini bisa. Saya bilang seperti itu. Nah teman-teman, jadi pada saat kita sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak bakal sia-sia. Akan ada sesuatu, tapi kita bukannya gini ya, bukan gue mau doa, gue mau saat teduh biar saya dapat berkat. Enggak seperti itu. Kita saat teduh, kita mengasihi Tuhan, kita setia, konsisten baca firman. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu terlalu baik bagi kehidupan kita. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita tanpa kita harus mempunyai motivasi yang salah. Bukan hanya di Gracelyn, di anak saya yang cowok juga. Cuman sekarang saya nggak akan testimoni untuk itu karena panjang ceritanya. Oke, teman-teman, yang kedua adalah metafor yang pertama tadi life is a task. Yang kedua life on earth is a trust. Hidup di dalam dunia ini adalah suatu kepercayaan. Nah, teman-teman, Tuhan telah mempercayakan kepada kita karunia-karunia yang untuk dipelihara, untuk dikembangkan dan dikelola. Apa aja sih karunia itu? Waktu, ya sekali lagi ya, yang pertama itu waktu. Sekali lagi saya bilang waktu itu adalah karunia, waktu itu adalah trust. Teman-teman, pada saat terjadi pembuahan di dalam rahim seorang wanita, ada jutaan sperm yang berjuang, yang berenang, menembus setiap tantangan, rintangan yang susah banget untuk bisa mencapai sel telur tersebut. Ya, nah, dan dalam perjalanan menuju ke sel telur itu banyak yang gugur, ya karena banyak faktor lah. Nah, hanya satu yang berhasil untuk masuk dan membuahi si sel telur tersebut. Jadi teman-teman, kejadian kita berada diciptakan oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang ajaib. Amin. Nah, berarti ada purpose, ada tujuan Tuhan kenapa teman-teman dan saya diciptakan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kehidupanmu ini adalah sesuatu yang random. It was an accident gitu ya gue di sini. Kenapa gue harus dilahirkan dan sebagainya. Tapi ada divine purpose yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Dan sangat disayangkan kalau kita sendiri nggak tahu bahwa kita memiliki divine purpose yang harus kita jalankan selama kita hidup di dunia ini. Teman-teman, waktu, bagaimana kita mengelola waktu? Mulai nanti nih, karena kita udah tahu ya bahwa waktu kita singkat, waktu kita nggak banyak. Tenaga kita lagi pada saat kalian sekarang lagi bugar-bugarnya lagi itu, apakah yang akan kalian lakukan dengan semua itu? Pada saat kalian sedang healthy, sehat dan sebagainya, apakah kalian pakai untuk melayani Tuhan? Apakah kalian untuk menjalani sesuai dengan tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, atau kalian sedang melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang membuang-buang waktu kalian dan sebagainya. Ya. Dan kecerdasan, intelligence kita. Saya selalu bilang sama anak saya, Edward, kamu itu kepintaran itu dari Tuhan, bukan kamu yang pintar, kamu hebat. Saya selalu gituin dia. Bukan kamu pintar, kamu hebat. Itu semua dari Tuhan. Dan kamu harus pakai setiap kepercayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia sekarang mulai share firman di Komsel, ya kan ya. Sebentar lagi Christmas dia mau share mengenai the real meaning of Christmas. Ini dia minta sendiri sama kepala sekolah saya. Dia bilang, Miss,
boleh nggak saya nanti khotbah katanya gitu pas lagi Natalan. Terus kalau oh iya tentu saya kasih kamu berapa menit, 20 menit, jangan saya bilang gitu 5 menit aja kelamaan saya bilang gitu 5 menit. Akhirnya dia udah bikin skripnya sendiri. Terus saya bilang kamu pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat kamu melayani Tuhan, saya bilang kamu harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mulai latih dia untuk pelayanan sekarang. Jadi biar dia terbiasa ntar kalau udah besar gitu ya untuk terus berada dalam pelayanan. Nah teman-teman kesempatan yang diberikan pelayanan nih teman-teman di tempat ini. Saya mau katakan ya buat kita semua, buat adik-adik saya anggap kita semua ini semua adik-adik saya ya. Bukan Tuhan yang butuh kita pelayan-pelayan Tuhan, hello. Bukan Tuhan yang butuh kita yang butuh Tuhan. Kalian gak mau pelayanan, Tuhan bisa pakai orang lain yang jauh lebih baik dari kalian. Ngerti gak? Jadi kadang-kadang saya tuh, sorry nih, rada-rada emosi nih ngomongnya nih. Kadang-kadang saya masih ngelihat attitude yang kok kayaknya pelayanan itu dianggap kayak sepele gitu loh. Kalian bukan melayani manusia, kalian melayani raja di atas segala raja. Pencipta, bukan cuma langit dan bumi, seluruh jagat raya. Seluruh jagat raya ini, dari bumi itu teman-teman, nanti satu waktu saya pengen kasih lihat deh. Pada saat saya ngelihat video itu saya nangis. Pada saat bumi dilihat dari satu bintang yang jauh di sana. Dan bintang itu bukan yang terbesar. Bumi itu gak kelihatan. Terus ada lagi bintang yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi ada, lebih besar lagi. Sampai planet kita nih Milky Way ini gak kelihatan. Kalian pada saat saya ngeliat itu yang ciptain siapa ya? Semua yang ciptain itu siapa ya? Yang Tuhan yang gak ada tandingannya. Tuhan itu tahu berapa lembar rambut kita ini yang ada di kepala kita. Dia tahu exactly how many hairs you have. Sampai yang jatuh pun firman Tuhan berkata tidak diizinkan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Tuhan itu loh yang kasih privilege ini ke kita semua untuk melayani. Kok kita bisa-bisanya? Nih teman-teman, bilanglah ya. Presiden Jokowi datang nih cukup-cukup. Christian, saya kasih kamu tugas. Cuman kamu aja yang saya percaya nih. Nih tugas ini, kamu harus benar-benar menjalankan tugas ini dengan baik ya. Saya pokoknya percayain kamu, yang lain saya gak percaya gitu kan. Dia percayakan Christian. Saya mau tanya Christian bakal melakukan dengan kesungguhan nanti gak? All out gak? Apa juga jadi jadi pertaruhan kita kan? Yang terbaik yang kita berikan kan, itu presiden loh. Tuhan kita apa? Pencipta seluruh jagat raya. Bintang yang gede-gede sekalipun itu dia yang ciptain semuanya. Bukan cuma langit dan bumi. Itu yang kasih tanggung jawab ini ke kita. Kok kita take it for granted? Ya waktu saya sebentar lagi. Kok kita gak sungguh-sungguh sama Tuhan? Kok kita masih baperan? Begitu ada gesekan kita masih baperan, kita masih tersinggung dan sebagainya. Masih banyak alasan untuk tidak melayani dan sebagainya. Teman-teman, bukan saya juga sempurna dalam pelayanan, tidak. Saya juga sedang diproses dengan Tuhan, diproses oleh Tuhan. Banyak sekali juga saya tersinggung, maksudnya banyak sekali juga, tapi saya nggak mau fokus ke hal yang seperti itu. Saya nggak mau fokus gitu karena apa? Karena saya tahu pelayanan saya ini bukan untuk manusia. Pelayanan saya ini untuk Tuhan. Fokus saya bukan kepada manusia. Saya nggak mau lihat lagi manusia. Karena saya bakal kecewa. Tapi yang fokus saya adalah kepada Tuhan. Karena apa? At the end of the day, Tuhan akan, pada saat kita menghadap Tuhan, dua hal ini yang akan dipertanyakan Tuhan. Yang pertama adalah, apakah ada iman di dalam hatimu? Apakah Yesus ada dalam hidupmu? Kalau memang Yesus ada dalam hidup kita akan berubah, paradigma kita akan berubah, cara kita memperlakukan segala sesuatunya, time, energy, intelligence, opportunities, resources, relationship akan berubah. Kita akan melihat manusia dengan kasih dan sebagainya. Teman-teman, ya ada yang rese-rese, ada yang gimana, udahlah. Itu kita harus mengasihi. Firman Tuhan bilang, karena saya mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi dia. Dan kedua, ditanya apa? What have you done dengan talenta yang kalian sudah dipercayakan Tuhan? Dikubur gak? Satu hal, Tuhan
nggak pernah berkenan dengan orang yang suam-suam kuku. Saya dibilang ekstrim, banyak orang bilang saya ekstrim, biarin. Firman Tuhan bilang apa? Yang suam-suam kuku akan diapakan? Dimuntahkan. Hati-hati. Hati-hati dengan kehidupan kekristenan kalian. Ya, jangan pernah suam-suam kuku. Sekalian aja jahat kalau mau. Atau sekalian baik, sekalian suci, sekalian kudus. Ini itu, jangan, saya paling gak suka orang yang setengah-setengah. Yang di abu-abu kayak gitu. Sekalian kalau mau itu. Mau pelayanan, mati-matian pelayanan untuk Tuhan. Bukan setengah hati. Berikan yang terbaik, persiapkan diri pelayanan. Saya senang nih sekarang. Lewat pembina kita Tante Ike, wah dia berapi-api mengadakan persiapan. Yuk kita menyembah Tuhan, yuk kita rendahkan diri. Itu yang seharusnya kita lakukan. Teman-teman, jangan puas dengan keberadaan kalian di DM dengan hanya jumlah seperti ini. Tuhan taruh kerinduan, Tuhan mau taruh kerinduan di hati kita untuk apa? Jiwa-jiwa. Ya, karena Tuhan juga akan tanya, berapa banyak jiwa yang sudah kamu bawa? Jangan santai guys. Banyak teman-teman kita di sana yang tersesat, yang perlu Tuhan. Dan kemudian kita cuek, kita nggak mau melakukan apa-apa. Berdoa, berpuasa untuk jiwa-jiwa di tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Waktu kita nggak banyak, waktu kalian nggak banyak, kita nggak tahu kita di antrian keberapa. Ya teman-teman ya, kita cuma pengelola di dunia ini dan dipercayakan oleh Tuhan. Yang ketiga, life is a temporary assignment. Ingat, hidup ini singkat. Bumi hanyalah tempat tinggal sebentar dan kita semua tidak akan berada di sini. Jadi jangan terlalu melekat dengan dunia ini. Jangan terlalu melekat, jangan terlalu attached dengan dunia ini. Karena apa? Ini bukan ini hanya persinggahan kita. Nah teman-teman, pertama kali pada saat saya pergi datang pelayanan di sini, diundang pelayanan untuk nyanyi, saya bawa saya memberikan ilustrasi ini. Nggak apa-apa ya, jangan bosen ya. Nggak tahu nih, kalian ada nggak pada saat itu? Tapi anggap aja kalian nggak ada, tapi it's related. Hidup kita itu sama seperti tali ini. Ini tali biru melambangkan kehidupan kita di bumi. Ya teman-teman ya. Nah, tali kuning ini, anggap ini ya, kehidupan kekal. Selama-lamanya nggak ada ujungnya. Ya teman-teman ya. Nah, kehidupan kita di bumi ini adalah ini, tali biru. Kita nih ya, fokus. Wah, saya mau dapat nilai yang bagus. Enggak salah. Ya, saya mau dapat kerjaan yang bagus. Ini kita semua fokusnya di sini nih. Saya mau kaya, saya mau sukses, saya mau apa? Kebanyakan orang itu fokusnya ke ini nih, di tali biru. Mereka lupa, ternyata ada kehidupan setelah biru ini, ada tali kuning. Yang lamanya nggak berujung. Dan mereka cuma fokus di sini, di tali biru ini. Apakah teman-teman dan saya fokusnya sama? Apakah fokus kita cuma di sini? Atau ya di sini deh nih, di antara biru dan itu. Teman-teman, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita mau fokus di tali kuning ini. Saya mau ajak kita berfokus, jadi anak-anak muda yang militan, jadi anak-anak muda yang cinta Tuhan dengan kesungguhan hati. Punya kerinduan untuk jiwa-jiwa, hidup kudus di dalam Tuhan, ya, melayani dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pada saat itu kita lakukan, saya percaya akan ada revival di tempat ini. Di DM, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, saya sudah udah ngomelin di belakang terlalu lama. Saya akan tutup, saya nggak akan selesaiin slide saya. Teman-teman, kerinduan saya adalah our time on earth is not the complete story of our lives. Ya, we must wait until the heaven for the rest of our life. Kerinduan saya adalah satu waktu, ya, pada saat kita kembali ke rumah Bapa, kita lihat Tuhan Yesus di sana udah nungguin. Ini bayangan saya terus yang ada dalam pikiran saya. Apalagi kalau saya lagi banyak susah gitu ya. Saya ingetnya itu sementara doang, ada expired date-nya, tenang aja gitu ya. Tuhan Yesus nungguin, kita lagi jalan nih. Terus dia bilang apa? Sylvia, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things.
I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Mari Sylvia masuk. Christian, well done. Tasya, Indra, well done. Come and share your master's happiness. Itu kerinduan saya. Saya terus merindukan itu terjadi satu kelak. Saya bilang gini, Tuhan, kalau nanti saya menikmati ya Tuhan ya. Maksudnya udah waktunya. Kalau bisa nih Tuhan yang jemput ya, jangan malaikat. Tuhan aja yang jemput. Ya Tuhan, itu doa saya. Teman-teman, ada satu cerita tentang missionary coming home to America. Jadi ada missionary suami istri gitu ya. Diutus pergi ke daerah yang terpencil banget gitu ya untuk memberitakan Injil. Di sana mereka bekerja dari saat mereka muda. Mereka bekerja, mereka menginjil, memenangkan jiwa-jiwa yang tadinya itu semuanya penyembah berhala gitu ya. Tapi mereka satu kampung itu, pokoknya daerah itu dimenangkan karena misionari ini. Dan kemudian setelah masa tugasnya kelar, dia harus kembali karena dia udah tua. Ya, dia harus kembali. Kebetulan, ini kan cuma cerita ya guys ya. Kebetulan di pesawat itu ada Presiden Amerika juga. Sebenarnya sih Presiden Amerika sih pakai pesawat sendiri ya. Tapi bilanglah dia ada satu pesawat sama, bilanglah Trump, Presiden Trump. Wah, satu pesawat dengan pengawalan dan sebagainya. Dan pada saat pesawat itu touchdown, mendarat, Trump disambut dengan karpet merah, dengan gegap gempita, pokoknya dengan wartawan, orang-orang penting, pejabat yang penting semua datang di sana menyambut dia. Luar biasa deh, pokoknya sama seperti pada saat kita menyaksikan presiden lagi datang gitu ya, bagaimana disambutnya dan sebagainya. Semua berjejer menyambut presiden ini. Dan apa yang terjadi dengan misionari ini? Misionari ini dengan tubuh yang tua renta gitu ya, udah tua, udah loyo gitu ya. Turun dia kembali, gak ada yang perhatiin, gak ada yang puji, gak ada yang bilang keren gitu ya. Gak ada yang wah kamu luar biasa. Ya ini tuh gak ada. Dia pulang dan kemudian dia mulai mengeluh, dia bilang, Tuhan seumur hidup saya, masa muda saya berikan buat Tuhan. Saya melayani Engkau, saya memenangkan banyak jiwa. Tapi lihat Tuhan, Presiden Amerika yang cuman kerjaannya begitu, cuma kalau dibandingkan dengan saya, itu malah mendapatkan sambutan yang begitu meriah. Saya mana? Apa yang saya dapatkan? Penghargaan apa yang saya dapatkan? Dia mulai mengeluh dan akhirnya Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan bilang gini, Nak, my son, you are not home yet. Kamu masih di bumi, kamu belum balik ke rumah. Tangkap ya saudara ya. Tahu enggak, mahkotanya itu nanti yang Tuhan sediakan di sana. Ada berapa banyak yang rindu mendapatkan mahkota dari Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk saya undang PW untuk maju ke depan. Ada satu lagu yang saya rindu untuk nyanyikan teman-teman. Lagu ini berkata, saya mau hidup menyembah Engkau Tuhan. Saya mau hidup hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dan biarlah teman-teman, ini yang menjadi kerinduan kita pada sore hari ini. Kita mau nyanyikan lagu ini dan kita mau berubah paradigma kita berpikir, cara kita memandang pelayanan, cara kita memandang kehidupan. Biarlah mulai saat ini ambil komitmen. Jangan keraskan hatimu, tapi miliki teachable spirit. Minta Roh Kudus untuk merubah kita. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Lebih lagi kita melayani Tuhan. Bersama-sama kita bergandengan tangan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau menyerahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to
give all to be with you. Sekali lagi kita menyanyikan dari atas. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Kita berikan penghormatan yang tertinggi bagi Tuhan. Savior of my soul. Dengan segenap hatimu saudara, I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. Sekali lagi dengan segenap hatimu, angkat tanganmu saudara. And live to worship you, oh my Jesus. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and thee? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to thee. Sekali lagi dengan iman katakan amin. Angkat tanganmu saudara. Live to worship you. This is our prayer, Lord. This is our heart, Lord. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Between my Lord and thee, and I live to honor you, and I long to be. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. Sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan ini kepada Tuhan. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Engkau terus berbicara
pada hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi tempat ini. Bakar anak-anak muda ini Tuhan, agar mereka berkobar-kobar Tuhan melayani Engkau. Sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman. Tuhan, satu hal yang kami rindukan, Tuhan melawat kami di sini. Kalau Tuhan melawat Ashbury, kalau Tuhan pernah melawat era di mana Billy Graham terjadi ke revival yang begitu besar, Tuhan juga bisa melawat kami di tempat ini. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk sobat muda di tempat ini Tuhan. Kami melihat begitu banyak bangku-bangku yang kosong Tuhan. Tempat ini berikan kami hati Tuhan untuk Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini beribadah, memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan diubahkan. Dan sebelum itu terjadi Tuhan, ubahkan kami terlebih dahulu Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak muda yang militan. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh. Anak-anak muda yang all out dalam melayani Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Your mercy and goodness shall follow each and every one of us di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya Tuhan, ibadah-ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Kami gak tahu Tuhan, kami gak bisa melihat apa yang terjadi dalam 2024. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan senantiasa tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan beserta dengan kami. Tuhan, kami telah dihimbau untuk berpuasa mulai hari Senin Tuhan. Tuhan, gerakkan hati anak-anak muda ini Tuhan untuk mengambil komitmen Tuhan, untuk berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon rahmat Tuhan, memohon penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kami, kehidupan gereja ini Tuhan, keberlangsungan gereja ini dan juga hidup keluarga kami dan bahkan banyak orang lagi Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk bisa menjadi alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.